Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ladipa Putri, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Oktamayangsari, Irma Ladipa Putri, Rahmi Ilham Putri, dan Siva Isda Farsyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, di mana fungsi pengendalian manajemen yaitu terdiri dari perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Materi yang akan kami bahas yaitu tipe pengendalian manajemen, struktur pengendalian manajemen, dan proses pengendalian manajemen sektor publik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Oktamayangsari. Baiklah, selanjutnya dari saya Anggi Oktamayangsari dengan nomor BP 2010 1155 11003. Ada tipe pengendalian manajemen. Pertama, pengendalian preventif. Ini terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi dengan program-programnya. Dan yang kedua ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional itu terkait dengan pengawasan. Dan yang ketiga ada pengendalian kinerja. Ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terbagi menjadi 4 jenis. Satu, pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajemen dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan suatu unit organisasi disebut suatu pusat biaya apabila diukur kinerja dinilai berdasarkan yang telah digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. 2. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pemimpinnya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab berarti mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama lagi. 3. Pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. 4. Pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang di kinerja pemimpinnya dinilai dari presentasi bermanfaat aset-aset perusahaan, sehingga penghasilan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari yang pertama perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, yang terakhir ada penilaian atau evaluasi kerja. Yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya merupakan acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Yang kedua ada perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi, dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.
Yang ketiga, penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penilaian atau evaluasi kerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai pendorong untuk pencapaian suatu strategi. Sekian dari hasil kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.